لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan membacakan buku yang baru, buku yang berjudul Haji, karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian yang diberi judul Menghampiri Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan di zaman sekarang ini tidak seperti kehidupan yang seharusnya, sehingga merupakan sebuah aksi siklis yang sia-sia, sebuah gerakan yang tidak bertujuan, sebuah aksi pendular yang tak berarti, bermula dengan siang untuk diakhiri dengan malam, dan malam bermula untuk diakhiri dengan pagi. Dan sementara itu manusia terlena menyaksikan tikus-tikus hitam dan putih ini, tikus-tikus yang menggerogoti tali kehidupannya sehingga tiba ajalnya. Hidup kita ini bagaikan sandiwara, di mana kita menyaksikan pergantian siang dan malam yang tidak berkesudahan. Sebuah pertunjukan yang sangat aneh. Apabila mempunyai suatu kebutuhan, maka engkau akan berharap dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi begitu perjuanganmu itu berhasil, maka engkau akan memandang enteng semua jerih payah yang telah engkau curahkan. Yang demikian ini adalah filsafat hidup yang tidak logis. Jika hidup hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hari demi hari bagi seorang manusia, maka ia tidak memiliki arah di dalam hidupnya. Tujuannya hanyalah untuk hidup. Keadaan seperti ini bagaikan semangat yang mati di dalam jasad yang masih hidup. Tetapi keadaan yang tidak sehat ini dapat diubah oleh pengalaman menunaikan ibadah haji. Begitu engkau mengambil keputusan untuk menunaikan ibadah haji dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, maka sesungguhnya engkau telah berada di atas jalan yang menuju kepada aktualisasi haji. Sebelumnya engkau tinggal di rumah dengan tenang dan puas. Tetapi begitu engkau punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji, engkau pun akan bangkit dan meninggalkan lingkungan hidupmu sehari-hari. Haji sangat bertentangan dengan perjuangan-perjuangan tanpa tujuan. Haji adalah pemberontakan melawan nasib malang yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan jahat. Dengan menyempurnakan ibadah haji, engkau dapat memutuskan jerat-jerat yang menjaring dirimu. Aksi yang revolusioner ini akan menunjukkan kepadamu cakrawala yang terang benderang dan jalan yang terhampar menuju keabadian atau menuju kepada Allah yang Maha Besar. Tinggalkanlah rumahmu dan kunjungilah rumah Allah atau rumah umat manusia. Siapapun adanya engkau adalah seorang manusia, putra Adam, dan khalifah Allah di muka bumi. Engkau adalah kerabat Allah, kepercayaannya, penguasa alam semesta yang diciptakannya, dan muridnya. Kepadamu Allah telah mengajarkan nama setiap sesuatu. Dia menciptakan engkau dari ruhnya dan memberikan kualitas-kualitas yang istimewa kepadamu. Dia memuliakan engkau, bahkan malaikat-malaikatnya bersujud kepadamu. Bumi beserta setiap sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah untuk manusia.
Allah menjadi anggota keluargamu yang setiap saat memperhatikan semua amal perbuatanmu. Apakah engkau telah hidup sesuai dengan kehendak-Mu? Nabi Muhammad berkata, Allah berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Dengan demikian, Allah mengetahui orang-orang yang tulus dan orang-orang yang hanya berpura-pura. Quran Surah Al-Ankabut ayat 3. Sehingga Allah mengetahui orang-orang yang menolong Dia dan Rasul-Nya, sekalipun dengan cara yang tak terlihat. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya segala sesuatu yang berada di dalam bumi kami jadikan sebagai perhiasan untuk mencoba mereka. Siapakah di antara mereka yang melakukan amal yang sebaik-baiknya? Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Siapakah yang telah menciptakan hidup dan mati sehingga Dia dapat mencoba kalian? Siapa di antara kalian yang melakukan amal yang sebaik-baiknya? Sesungguhnya Dia Maha Besar dan Pengampun. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Karena pengaruh berbagai kekuatan dalam sistem sosial yang tidak mempedulikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban manusia, maka lama-kelamaan watakmu berubah. Perubahan-perubahan hidup sedemikian mempengaruhimu sehingga engkau terpencil dan lengah. Sebermula dengan ruh Allah di dalam hatimu, engkau diharapkan untuk menjadi khalifahnya di muka bumi. Kepadamu telah diberikan waktu untuk menyempurnakan tugas ini, tetapi engkau gagal karena pemberian ini engkau pergunakan dengan sekehendak hatimu. Demi hari yang telah condong, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Quran Surat Al-Asr ayat 1-2. Inilah yang dikatakan hidup. Tetapi secara realistis, apakah yang telah tercapai dengan kehidupan yang seperti ini? Hal-hal konstruktif apakah yang telah engkau sumbangkan? Apakah yang telah engkau peroleh? Sedemikian banyaknya tahun-tahun berharga yang telah berlalu, tetapi tahukah engkau siapakah engkau ini sebenarnya? Wahai makhluk kepercayaan dan khalifah Allah di muka bumi, engkau telah berpaling kepada uang, hawa nafsu, ketamakan, permusuhan dan kecurangan. Engkau telah terperosok ke dalam keadaan ketika Allah yang Maha Besar belum meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Di manakah ruh Allah itu sekarang? Wahai manusia, bangkitlah dari kemerosotan tersebut. Bebaskanlah dirimu dari kebinasaan yang perlahan-lahan ini. Tinggalkanlah kampung halamanmu dan pergilah ke tanah suci. Di sana engkau akan menghadap Allah yang Maha Besar di bawah langit masy'ar yang terang benderang. Di sana nanti keterpencilan dirimu akan hilang dan akhirnya engkau akan menemukan dirimu sendiri. Ibadah haji dilakukan dalam bulan Zulhijjah yang sangat dimuliakan kaum muslimin. Makkah adalah kota yang aman dan damai. Kota padang pasir ini tidak dicirikan oleh ketakutan, kebencian dan perang, tetapi oleh keamanan dan kedamaian. Di kota ini sangat terasa suasana ibadah di mana manusia bebas menghadap Allah yang Maha Besar. Tidakkah engkau mendengar seruan Ibrahim? Dan serulah manusia untuk melakukan haji. Mereka akan datang kepadamu dengan bertelanjang kaki atau dengan menunggang unta yang sudah lemah, dan mereka akan datang kepadamu dari setiap padang pasir yang jauh letaknya. Quran Surat Al-Hajj ayat 27.
Wahai makhluk-makhluk yang diciptakan dari tanah, kalian mencari dan mengikuti ruh Allah. Terimalah ajakannya. Tinggalkanlah kampung halaman kalian untuk menemui Dia yang sedang menantikan kedatangan kalian. Eksistensi manusia tidak ada artinya kecuali jika tujuan hidupnya adalah untuk mendekati ruh Allah. Bebaskanlah diri kalian dari segala kebutuhan dan ketamakan yang membuat kalian lupa kepada Allah. Oleh karena itu, lakukanlah perjalanan haji yang di sepanjang masa dilakukan oleh manusia. Kunjungilah Allah yang Maha Besar. Sebelum berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, lunasilah hutang-hutangmu. Engkau harus bersih dari rasa benci dan marah kepada sanak keluarga atau sahabat-sahabatmu. Selanjutnya engkau pun harus membuat surat wasiat. Semua ini merupakan persiapan sebelum mati yang akan menimpa setiap manusia, yang akan menjamin kesucian pribadi dan finansial, serta melambangkan saat-saat perpisahan terakhir dan masa depan manusia. Kini, setelah melakukan persiapan-persiapan tersebut di atas, engkau bebas untuk pindah ke alam keabadian. Pada hari kebangkitan nanti, ketika engkau tidak dapat berbuat apa-apa di dalam sidang pengadilan Allah, dan ketika mata, telinga, dan hatimu memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya mengenai amal-amal perbuatanmu. Engkau dan setiap anggota tubuhmu bertanggung jawab terhadap amal perbuatanmu. Ketika berada di dalam rumah perbaikan ini, bersiap-siaplah engkau untuk rumah pengadilan. Matilah sebelum engkau mati. Pergi dan tunaikanlah ibadah haji. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ibadah haji mencerminkan kepulanganmu kepada Allah yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan dan yang tak diserupai oleh sesuatu pun jua. Pulang kepada Allah adalah sebuah gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan pengetahuan nilai dan fakta-fakta. Dengan melakukan perjalanan menuju keabadian ini, engkau tidak akan sampai kepada Allah. Dia hanya memberikan petunjuk yang benar, tetapi dia bukan merupakan tujuan yang hendak dicapai. Islam berbeda dengan sufisme. Jika seorang sufi hidup dengan nama Allah dan mati demi Allah, maka seorang muslim berjuang untuk menghampiri Allah yang Maha Besar. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Segala urusan terserah kepada Allah. Quran Surat Ghafir ayat 44. Tujuan kita bukanlah untuk binasa, tetapi untuk berkembang. Tujuan ini bukan untuk Allah, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Allah tidak jauh dari kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menghampirinya. Sesungguhnya Allah lebih dekat dengan kita daripada kita dengan diri kita sendiri. Kami lebih hampir kepadanya daripada urat di tenggorokannya. Quran Surah Qaf ayat 16. Sebaliknya, segala sesuatu yang selain daripada Allah adalah terlampau jauh untuk dicapai. Wahai manusia, semua malaikat bersujud kepadamu, tetapi karena pengaruh masyarakat, lama-kelamaan engkau sangat berubah. Engkau tidak berpegang teguh kepada janjimu untuk tidak menyembah siapapun juga, kecuali Allah yang Maha Besar. Sebaliknya, engkau menghamba kepada berhala-berhala yang sebagiannya adalah ciptaan manusia.
di tempat kebenaran, di hadapan Yang Maha Kuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 55. Ciri hidupmu adalah loyalitas kepada individu-individu lain, pemujaan diri sendiri, kejam, bodoh, tidak berarah tujuan, tidak merasa takut dan tamak. Kehidupan ini telah membuat kalian memiliki sifat-sifat kebinatangan. Kalian bagai serigala, anjing, tikus, dan domba. Wahai manusia, kembalilah kepada awal mulamu yang sedia kala. Tunaikanlah ibadah haji dan jumpailah sahabat terbaikmu yang telah menciptakan engkau sebagai sebaik-baiknya di antara semua makhluk. Dia sedang menantikan kedatanganmu. Tinggalkanlah istana-istana kebesaran, gudang-gudang kekayaan, dan kuil-kuil yang menyesatkan. Lepaskanlah dirimu dari kawanan binatang yang digembalakan oleh serigala. Ikutilah rombongan Mi'ad yang menuju rumah Allah atau rumah umat manusia. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.